Bismillah, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita ini materi yang keempat ya. Kita akan bicara tentang pengelolaan jurnal ya. Untuk materi sudah kami bagikan di grup ya. Saya mulai dari tampilan awal. Pak Faisal, saya minta waktu sebentar aja, bisa? Oke, nggih Pak, monggo Pak, ngapunten. Nggih, silakan Pak. Nggih, monggo Pak Wendy, nggih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma'ba'an. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita ini yang sangat luar biasa, Pak Faisal, kemudian Pengipa Hasbullah, kemudian yang saya banggakan kawan-kawan para peserta Sotkos akreditasi jurnal, dan juga kawan-kawan dari Sibdit ini ada Mas Rohur dan juga yang lainnya. Bersyukur pada Allah di hari ini, hari Rabu ya. Wah, hari Rabu tanggal 30 September ini ya Pak ya. Iya, Pak. Ya. Nah, hari yang sangat berkah insya Allah. Kita masih diberi kesehatan, diberi keberkahan dalam Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan sesi akreditasi jurnal yang hari ini memasuki yang keempat ya Pak Faisal ya. Keempat. Iya, Pak. Berarti ini sudah mau taruhnya, sudah setengah begitu. Bapak Ibu sekalian, untuk kelas PAJ ini tentu kelas yang sangat istimewa. Mengapa? Karena kelas PAJ ini adalah kelas yang bisa untuk menambah akumulasi jurnal yang secara total semuanya itu kan ada 2.200 sekian yang ada di Moraref, sementara yang terakreditasi di Sinta itu hanya sekitar 700 sekian, berarti hanya sekitar 35% lah ya, 34-35%. Nah, masih ada sekian ribu lagi yang diantaranya Bapak dan Ibu ini masih belum terakreditasi di Sinta, yang kita harapkan melalui bimbingan, masukan-masukan, dan juga arahan-arahan dari Pak Faisal dan kawan-kawan, Pak Hasbullah dan kawan-kawan, itu kita harapkan mudah-mudahan bisa menambah jurnal yang tidak hanya sekedar 35%, tapi juga kita harapkan bisa lebih meningkat. Syukur-syukur nanti, dan saya hakul yakin ini, yang ada di kelas ini, kelas A yang sangat luar biasa ini, ketika Sinta, bukan lagi Sinta 6 ini, tapi langsung bisa lompat Sinta 3, Sinta 4 gitu, mudah-mudahan ya. Nah, amin. Ini juga bisa bisa menjadi bagian dari kebaikan kita yang kita harapkan juga. Ini tolong diniati Bapak Ibu sekalian, diniati bahwa yang kita lakukan bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi justru untuk kepentingan yang lebih luas. Saya meyakini betul, melihat betul, dan merasakan betul betapa yang namanya orang jurnal itu adalah orang yang, kalau boleh saya sebut, adalah pahlawan. Mengapa? Ya, pahlawan, karena orang yang jurnal inilah orang yang bisa memfasilitasi, bisa menjembatani. Ibarat kalau kita mau lompat ke seberang sana, kalau toh tidak ada jembatan, maka tidak mungkin kita bisa melewati ke tempat seberang sana itu. Kecuali harus melalui jembatan itu. Nah, jembatan itulah yang jurnal itu. Sama seperti halnya orang mau ke guru besar, dia tidak akan bisa ke guru besar kalau toh dia tidak bisa melewati jembatan jurnal itu. Artinya jurnal memang menjadi tumpuan banyak orang untuk kemudian bisa menjadi guru besar. Demikian juga pimpinan perguruan tinggi, pimpinan di kami pun itu akan bisa dengan senang hati menjadi terakreditasi ya, entah itu institusinya, entah itu prodinya, itu juga gara-garanya atau sangat tergantung dari jurnal itu sendiri. Jadi jurnal itu sesungguhnya adalah memiliki kontribusi yang sangat luar biasa. Nah, ini yang semua itu kan adalah di tangan Bapak dan Ibu sekalian semuanya. Hanya saja memang seringkali yang saya rasakan, yang saya amati lagi-lagi, bahwa Bapak dan Ibu ini kan dicari pada saat dibutuhkan. Begitu udah selesai, udah ditinggalkan ya.
dicari pada saat dibutuhkan, tapi pas begitu selesai udah ditinggalkan aja itu kan. Iya, kalau sudah mau jadi guru besar, mau ke lektor kepala dan seterusnya, kalau ketika pendidikan kredit dosen, itu dicari mana yang punya jurnal, siapa ini pengelolanya, sampai minta-minta dan seterusnya kan. Nah, tapi pas begitu udah diterbitkan, udah selesai, dan dia udah jadi guru besar, udah jadi lektor kepala, udahlah salam walah kalam kadang gitu kan. Nah, ini yang kemudian saya sebut bahwa Bapak dan Ibu ini sesungguhnya adalah pahlawan itu. Orang yang bekerja untuk orang lain, orang yang bisa memfasilitasi untuk kebaikan orang banyak, dan kemudian dengan penuh ketulusan keikhlasan, inilah jiwa-jiwa yang ada di dalam para pengelola jurnal ini, yaitu Bapak dan Ibu sendiri itu. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kami ingin memberikan apresiasi, ingin mengaturkan kepada Bapak Ibu narasumber kita yang luar biasa ini, Pak Faisal, ya Pak Hasbullah, yang terus mendampingi kita semuanya, mudah-mudahan bisa terakreditasi, langsung lompat gitu, akreditasi 3, 4, syukur-syukur langsung 1. Mudah-mudahan. Nah ya, saya kurang-kurangnya menggeser lah. Kalau bahasa Pak Kiai Irfan itu kan beliau bilang dari alam gaib menuju ke alam syahadah gitu. Dari alam yang belum terakreditasi menjadi terakreditasi. Nah, insya Allah Bapak-Ibu sekalian, ini amal jari yang sangat luar biasa. Mohon diniati, mohon keikhlasan, keseriusan kita semuanya, yakin nanti akan banyak keberkahan-keberkahan. Nanti Pak Faisal bisa banyak cerita juga ini gimana IAIN Salatiga yang satu luar biasa itu, dengan banyak permintaan, dengan banyak hal yang bisa di-sharing, sehingga keberkahan-keberkahan itu insya Allah akan ada di kita semuanya. Oleh karenanya mohon izin Bapak sekalian, di pagi yang berkah ini sama-sama menyapa dengan Bapak dan Ibu. Mohon maaf juga saya belum ketemu. Nanti insya Allah dalam berikutnya ini Pak Faisal akan membuat jadwal pagi, siang atau sore. Kalau bukan saya, nanti juga dan para kasih udah dibagi ya. Mudah-mudahan nanti bisa saling menyapa. Intinya saling menyapa, saling kita menguatkan ikatan-ikatan kebersamaan kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suwendi, Dr. Suwendi atas masukannya, atas saran-sarannya. Nah, insya Allah ini Bapak Ibu semua bersemangat ya. Ini sudah banyak yang masuk juga ini. Alhamdulillah. Ya, oke, Bapak Ibu semua, saya mohon izin Pak Wendy untuk melanjutkan. Monggo Pak. Nanti saya mohon izin juga ya. Ya, monggo Pak. Terima kasih banyak Bapak. Ditutup videonya. Iya. Enggak, ya. Assalamualaikum. Salam. Oke, Bapak Ibu semua, saya akan bercerita sedikit tentang regulasi naskah ya, regulasi naskah, manajemen naskah gitu. Nah, jadi ini nanti kita bicara OJS 2, OJS 3 supaya semua mazhab itu terakomodasi gitu. Ya, kalau bahas OJS 2 terus yang OJS 3 nanti nggak terima ya. Oke, tapi pada prinsipnya sama ya. Pengelolaannya. Untuk yang materi ini silahkan diunduh di sini. bit.ly/regulasi naskah OJS 2 ya. Bagi yang OJS 2 ya. Yang materinya sudah saya bagi di grup WA ya. Bapak Ibu semua, ada 7 peran penting dalam regulasi naskah ya. Sebetulnya ada 12 atau berapa kalau kita buka web ini ya. Webnya PKP SFU CA itu California ya. Jadi OJS itu bikinan Amerika ya. Itu ada basic roles ya. Ada journal manager, author, editor, section editor, reviewer, copy editor, layout editor, proofreader ya. Nah, coba Bapak Ibu cermati dari ke-8 7 peran kok jadi 8 ya. 8 ini.
8 peran ya, penting ya, silahkan dicermati dari 8 itu mana yang nggak ada ya. Kalau di jurnal saya itu yang nggak ada itu namanya section editor ya. Oke, berikutnya saya terangkan sedikit-sedikit ya. Jadi Bapak Ibu, Journal Manager itu adalah setelah site administrator sebagai penanggung jawab yang membuatkan jurnal di e-journal, Journal Manager bertugas untuk menyiapkan situs web jurnal dan mengelola akun pengguna. Ya, ini tidak melibatkan keterampilan teknis yang mendalam, cukup jadi user yang rajin dan skillful aja. Ya. Journal Manager yang mendaftarkan editor bagian atau section editor, copy editor, layout, proofread dan sebagainya. Ya, jadi ini saya sarankan kalau Bapak Ibu jadi Journal Manager nanti juga mestinya jadi editor ya. Jadi supaya bisa create issues, terutama membuat rencana apa itu? Rencana publish ya, rencana publish itu. Oke, Journal Manager. Kemudian tentang masih tentang Journal Manager. Karena Journal Manager itu satu tingkat di bawah site administrator, menguasai jurnal satu kampus. Journal Manager ini memiliki akses ke fitur manajemen secara umum pada jurnal. Misalnya membuat custom blog pada jurnal pada sisi sidebar, pada bilah sisi, menata theme CSS jurnal, mengedit email default, mengelola tool reading, menampilkan statistik dan sebagainya. Ya. Jadi Journal Manager itu perannya sangat penting. Ya. Nah, cuman khusus untuk OJS 3 untuk menata tim CSS itu ya bisanya menata sidebar mungkin ya, sidebar. Kalau overall tampilan yang umum itu harus punya username password akunnya itu. Dan itu agak susah. Yang kedua, author ya. Nah, author itu dapat mengirimkan naskah ke jurnal langsung melalui situs jurnal. Author diminta untuk mengupload file submission atau penyerahan dan menyediakan metadata atau pengindeks informasi. Ya, metadata itu merupakan kekayaan terbesar pengelola jurnal, kata Mas Warto itu teman dari IAIN Purwokerto ya. Jadi metadata itu meningkatkan kapasitas pencarian artikel jurnal dan hasil riset. Ya. Nah, penulis itu kadang-kadang bisa jadi nanti dalam prosesnya itu judul disuruh memperbaiki oleh editor reviewer. Abstraknya itu mungkin terlalu abstrak. Nanti kalau sudah mau publish itu mesti berbeda ya. Antara judul, abstrak, ya, kemudian reference itu, referensinya itu juga kadang disuruh nambah misalnya ya. Jadi misalnya kalau jurnal belum Sinta itu referensi itu mestinya ya 15 sampai 20. Tapi kalau sudah Sinta 2 itu referensinya itu 30 referensi. Kemudian 40 sampai 80% itu dari jurnal ya. Bukan buku gitu ya. Jadi sumber primernya itu jurnal dan sebaiknya jurnal-jurnal internasional gitu, yang di Science Direct, yang di JSTOR, Springer, Taylor Francis dan sebagainya ya. Gitu. Terutama kalau submit di jurnal Sinta 1 ya. Itu referensinya biasanya 60 ya, 60 reference. Nah, jadi author ini memang dia yang baik itu bisa mengirimkan naskahnya ya. Kemudian menampilkan mengisi metadatanya ya. Cuman ya kadang itu enggak ada author yang mungkin gaptek kemudian minta diunggah, itu juga bisa ya. Jadi biasanya yang via email itu misalnya penyerahan naskah, kiriman naskah untuk jurnal misalnya. Nah, itu kadang-kadang kita harus membuat create user. Nah, create user itu kan kerjanya journal manager ya. Oke, kemudian author dapat mengupload file tambahan, data tambahan itu pada additional itu ya. Itu. Oke, dan penulis bisa melacak pengiriman melalui review dan proses editorial. Ya. Oke, jadi
Ini memang kadang-kadang kita perlu edukasi pada author ya. Cara submit yang benar itu gimana gitu ya. Kadang ada author itu misalnya namanya Agus misalnya ya. Itu ada yang nulis Assalamualaikum Agus misalnya. Lah itu repot ya. Masa nama dikasih Assalamualaikum. Jadi kadang-kadang mestinya nama depan, nama belakang gitu, tapi pakai salam misalnya. Nah ini hanya contoh saja, bukan yang nama sebenarnya gitu. Oke, jadi makanya peran journal manager itu penting. Nah kemudian ada namanya editor ya, editor atau managing editor itu yang mengawasi review, editing dan penerbitan proses secara keseluruhan. Jadi editor itu yang bekerja dengan manajer jurnal, menetapkan kebijakan dan prosedur untuk jurnal. Dalam proses editorial, editor memberikan kiriman ke section editor untuk melihat melalui submission review dan penyerahan editing. Editor mengawasi kemajuan, pengajuan, dan membantu setiap kesulitan. Dan ada fenomena di mana Raden Hangabei, di mana ada editor in chief yang managing editor, ya section editor, karena nggak ada teman yang membantu. Nah, nanti bisa dilihat di historinya itu. Ya. Ini kalau dilihat di history naskah, kalau di OJS 2 itu kelihatan banget, orangnya itu kok sama, yang edit dia, yang review dia, namanya kok sama terus. Ya mungkin karena nggak pakai login S itu. Ya. Jadi ya kelihatan banget kerja sendiri itu kelihatan itu. Ya. Nah itu kasihan sebetulnya. Ya perlu dicarikan teman. Oke, masih tentang managing editor. Jadi pokoknya intinya editor, ada managing editor itu orang yang bertanggung jawab terhadap proses review itu. Ya, nah, jadi dia, makanya kalau di jurnal itu mestinya ada kayak editor yang tahu OJS, yang istilahnya tukang uploadnya, tukang menata alur itu, kemudian ada yang memang ya hanya ngedit saja ya gitu. Jadi intinya ada yang tata kelola, ada yang bagian ngedit gitu. Nah, memang setiap jurnal itu harus ada kayak penjaga gawangnya itu ya. Ada satu jurnal yang di zaman dulu itu terindeks terindeks B ya. Kalau sekarang ya Sinta 2 gitu. Nah, pengelolanya itu adalah seorang editor yang luar biasa ya. Tapi kemudian setelah editor itu pindah ke kampus yang lain, jurnalnya pun akhirnya turun akreditasinya. Ya, jadi repot itu kalau bisa memang jurnal itu dipegang oleh orang yang sama dalam waktu yang lama atau bisa mendelegasikan kepada semacam tenaga baru atau regenerasi ya. Jadi jangan sampai sendirian nanti kadang jadi sakit gitu ya. Itu jadi biasanya kan kerjanya ngedit malam-malam gitu atau waktu weekendnya dipakai untuk bekerja. Lah ini kasihan keluarga, kasihan dirinya. Nah ini memang inti dari kerja jurnal adalah leadership dan teamwork ya. Jadi nggak bisa dipegang sendiri, capek ya. Oke, section editor ya. Ini section editor itu yang mendapat kiriman dari managing editor. Kemudian section editor itu nanti dia setelah mengedit, maka dia mengirimkan kepada reviewer ya. Jadi ada managing editor mengirimkan pada section editor kemudian dia mengedit. Nah, misalnya apakah tulisan itu sesuai template atau tidak, sesuai guideline atau tidak ya. Gitu. Tapi memang supaya tidak, bahasa Jawanya ngombro-ngombro, tidak menghabiskan waktu ya. Sebaiknya jurnal itu ada namanya initial review ya. Initial review itu misalnya di jurnal saya kemarin di register itu ada 10 artikel yang masuk ya. 10 artikel yang masuk itu yang 7 di reject ya. Yang 7 di reject, yang tersisa hanya 3 gitu ya. Nah, jadi yang seperti itu. Setiap bulan itu 10-12 artikel, yang diterima hanya 3 atau berapa itu ya. Yang lain ditolak gitu. Karena setiap bulan itu insya Allah ada artikel masuk seperti itu ya. Nah, cuman ya kalau jurnal baru ya jangan ya.
Jurnal baru itu saya mengelola jurnal baru, ada 10 artikel, di reject 7 jadi 3. Akhirnya malah mau terbit Oktober ini kekurangan artikel. Ini gimana ya? Jadi memang mungkin tidak bisa initial review itu terlalu ketat untuk jurnal baru, itu nggak bisa ya. Dan kalau jurnal sudah Sinta 3, apa Sinta 2, apalagi Sinta 1, itu memang rejection itu malah menjadi semakin tinggi rejection rate ya, itu semakin baik ya gitu. Semakin gaya itu ya itu. Nah, jadi di forum HAPPY, forum editor Indonesia itu di grup WA saya pernah baca ada seorang pengelola jurnal yang bercerita bahwa jurnalnya itu untuk 2 tahun ke depan itu sudah full katanya. 2 tahun ke depan sudah full, dan bertanya kepada teman-teman di grup itu apakah bisa misalnya menyatakan di announcement bahwa jurnal itu enggak nerima artikel lagi gitu. Nah, saya tanya acceptance rate-nya berapa itu? Acceptance rate-nya berapa? Katanya 40% katanya ya. Ya, jadi rejection-nya 60% itu. Saya bilang kalau di jurnal saya ada jurnal Trilex Scopus Q1 itu acceptance rate-nya hanya sekitar 4% ya. Ya, 4% berarti 96% itu rejection gitu ya. Nah, jadi mestinya jurnal itu meningkatkan kemampuan initial review-nya sehingga artinya lebih selektif lagi, yang dipilih itu yang betul-betul bagus gitu ya. Ya, maka itu padahal kalau initial review itu kadang lebih dari 1 bulan ya, kadang 3-4 bulan baru initial review misalnya ya. Setiap bulan menerima 30 sampai 50 artikel ya. Bayangkan kalau misalnya dalam terbit 1 semester sekali, 1 isu hanya 6 artikel, sementara yang masuk itu sekitar 150 artikel itu. Kira-kira gimana itu? Pekerjaan editornya itu apakah 150 artikel itu akan dikelola, dikirim ke section editor, editor dikirim ke reviewer, itu betul-betul menghabiskan SDM, menghabiskan waktu ya. Maka mestinya di jurnal itu ada orang yang ahli screening itu ya. Kalau sendiri nggak mampu mungkin 2-3 orang yang ahli untuk menentukan, karena rejection itu juga harus substansial ya. Jadi kalau orang ditolak tapi alasannya nggak jelas, itu mungkin dia akan naik banding ya, akan marah-marah nanti ya. Oke. Section editor, yang keempat reviewer ya. Nah, reviewer ini dipilih oleh section editor untuk meninjau kiriman dari author ya. Kalau di jurnal saya tidak ada section editor, sayalah yang menugaskan ya. Jadi saya memilih editor, tapi juga saya memilih reviewer ya, karena saya jurnal manager ya gitu. Jadi minta saran dari reviewer dengan review form ya. Review form itu ada yang format MS Word, ada juga yang online ya. Jadi sudah banyak tutorial di YouTube tentang membuat online review form. Oke, kemudian nanti hasilnya diupload ya, bisa oleh reviewernya, bisa oleh pengelolanya. Yang keenam adalah copy editing ya. Jadi copy editor itu tugasnya ya menyunting kiriman dari segi cek bahasa, cek terutama kontennya itu ya. Kemudian juga gaya citasinya dan memberi edukasi pada author ya. Ya, jadi misalnya ya, jurnal saya itu dari Sinta 3 tahun 2017 dengan skor 68,21. Nah, itu bisa menjadi skor 74 ya di tahun 2018. Itu asbabnya ya, asbabun nuzul ya. Karena adanya seorang editor yang mau bekerja, artikel yang mau terbit ada 6 artikel, itu diteliti lagi ya, terutama novelty, kebaruannya, theoretical contribution-nya, kemudian misalnya referensinya kurang misalnya ya. Referensinya harusnya 20 tapi kok referensinya hanya
15, maka disuruh nambah 5 dan diberi PDF-nya. Kalau memang nggak punya PDF, e-book-nya dikasih ya e-book-nya. Nah, atau kalau orangnya sibuk tapi tulisannya bagus, dianggap bagus, maka editor bekerja untuk memperbaiki tulisan itu, tapi seizin penulisnya. Gimana kalau tulisan kamu saya perbaiki, tapi nanti kamu kalau nggak setuju kamu delete gitu ya. Nah itu memang ya. Jadi ada pertanyaan di satu forum, kalau artikel yang bagus masuknya di Sinta 1, Sinta 2. Tapi kalau artikel jelek itu masuk ke Sinta 3 ke bawah atau yang belum Sinta. Nah, jawabannya ya itu tadi, artikel yang jelek itu silahkan dipermak, diperbaiki jadi bagus ya. Sampai teman saya habis paket Telkomsel 8 GB itu di rumahnya untuk memperbaiki itu. Tapi ya diganti biayanya oleh kas jurnal ya. Oke. Jadi ini copy editing itu apa ya? Memang penting dalam jurnal. Setelah editor, section editor dan reviewer bekerja, ada namanya editing tadi, copy editor itu ya. Ini yang memang semacam final touch-nya gitu ya. Oke, 6, 7. Yang 7 layout editor. Ini mestinya yang 8 dulu ya, proofreader ya. Jadi proofreader itu mencatat kesalahan tipografi format ya. Jadi dalam kasus beberapa jurnal, editor atau section editor juga berfungsi sebagai proofreader. Di jurnal yang sudah terindeks Scopus, biasanya mewajibkan author Indonesia untuk menulis artikel dalam bahasa Inggris agar di-proofread oleh native speaker yang juga memahami aspek bahasa Indonesia dan keindonesiaan. Juga jurnal yang gagal terindeks di Scopus dan mendapat embargo biasanya kena masalah English artikel yang tidak di-proofread dengan baik atau bad grammar. Nah, ini satu persoalan karena biasanya biaya proofread itu dari $50, $100 gitu ya. Saya kebetulan dapat proofreader senilai $50 per artikel ya. Nah, dari mana uangnya itu ya mestinya kalau jurnal itu sudah misalnya Sinta 2 dan ada MPC ya. Jadi jurnal saya proofread MPC-nya $100, $50-nya dipakai untuk proofread ya. Nah, ini penting ya, terutama untuk yang ingin menuju ke Scopus ya, Scopus dan Web of Science. Kita ini kadang-kadang merasa bahwa bahasa Inggrisnya sudah bagus gitu ya. Misalnya membandingkan dengan itu ditulis dengan compare with ya. Kayaknya benar padahal seharusnya compare to ya, bukan compare with itu. Jadi kadang-kadang perasaan kita itu berbeda dengan orang native speaker itu ya. Jadi kalau misalnya kata talk about itu biasanya sinonim dengan discuss ya. Tidak boleh discuss about itu nggak boleh. Jadi kadang-kadang ya karena kita bukan native speaker itu. Nah ini hal-hal semacam ini perlu di-proofread, biayanya bisa dibebankan kepada penulis, bisa juga dari kas jurnal. Nah ini kalau jurnalnya tidak punya kas ya penulisnya yang bayar. Penulis nggak mau bayar lah pusing ya. Ya akhirnya tampil seadanya, bahasa Inggrisnya seadanya gitu. Nah ini termasuk alasan rejection itu karena bad grammar ya. Oke, ini contoh ya. Baru saja saya kemarin membayar $250 untuk proofread ya. Jadi semacam ini ada orang yang menilai tulisan ini misalnya used itu harus diganti adopted. Kata claim itu diganti argued ya. Strategis itu diganti strategi. Jadi sampai diorek-orek seperti ini gitu ya. Jadi diorek-orek dan bahkan satu kalimat panjang ini dicoret semua suruh ganti ya karena terlalu wordy atau terlalu bertele-tele gitu. Karena memang bahasa Inggris di jurnal itu harus yang concise atau yang bernas gitu. Kadang-kadang terlalu wordy ya. Oke, balik ke layout editor. Nah, kalau sudah selesai baru pergi ke layout editor ya. Nah, kadang-kadang kita ini editornya ya seadanya ya. Ya yang upload jurnal, yang call for paper,
yang membagi ke editor, ya membagi ke reviewer, nge-layout juga gitu. Kadang-kadang ada satu orang yang pegang banyak, itu namanya pahlawan atau pahlawan. Oke, jadi biasanya gitu ya, jurnal yang kurang keurus ya. Atau ada istilah jurnal zombie. Jurnal zombie itu jurnal yang sudah meninggal atau sudah pingsan lama dihidupkan lagi, itu namanya jurnal zombie ya. Gitu. Jadi itu di jurnal-jurnal kayak gitu itu repot ya, jurnal yang kadang-kadang orang itu lebih memilih bikin jurnal baru ya daripada ngurus jurnal yang misalnya 1 volume, 2 volume, 3 volume kosong nggak terbit itu kadang-kadang ya mestinya kan kalau sudah publish lancar 2 volume bisa maju akreditasi. Karena yang dilihat hanya 2 tahun terakhir. Ya. Oke. Layout editor itu catatan untuk sekarang, ya, terutama yang maju ke DOAJ itu diminta di halaman web, di halaman abstrak, kemudian di PDF-nya itu harus ada copyright and license. Ya. Jadi copyright-nya milik jurnal atau milik editor, milik author ya. Misalnya kalau jurnal-jurnal Elsevier itu copyright by author gitu. Kemudian lisensinya apakah CC BY SA, CC BY ND, CC BY NC dan sebagainya itu harus tampil. Lah itu memang gimana caranya itu? Kalau makanya saya itu ya saya bawa ke layouter gitu. Caranya memasang misalnya di halaman depan itu. Cukup di halaman depan ada copyright dan license misalnya. Oke, jadi dan itu mestinya dibawa ke profesional dan kita membayar untuk itu. Nah, makanya EPC itu memang banyak itu jangan kadang-kadang salah sangka. Pokoknya kalau ada EPC, ada artikel processing charge, biaya publikasi itu, wah predator ini. Ya, uang itu digunakan ya untuk banyak hal ya, untuk biaya proofread, biaya editor atau biaya layouter dan sebagainya. Ya. Oke, jadi banyak keperluannya sebetulnya, bukan utamanya mencari pendapatan dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu, ini polanya. Jadi penulis mengirim artikel. Nah ini masuknya ke editor in chief itu ya maksudnya masuk ke initial stage tadi. Ada 3 pilihan diterima dengan perbaikan, ada yang ditolak. Ya intinya cuma proceed atau reject. Ya, lanjut atau ditolak. Atau resubmit. Ya, resubmit itu tulisan kamu sebenarnya bagus, tapi datanya minim, ya, presentasinya amburadul, ya, tapi nggak boleh gitu bahasanya, ya. Jadi pemaparan kurang bagus gitu misalnya. Jadi intinya cuma diterima dan ditolak, ya. Sehingga jangan sampai terjadi artikel itu menumpuk kayak peristiwa yang tadi itu, ya, yang saya ceritakan, jurnal yang menyatakan ingin setelah katanya 2 tahun ke depan sudah full dengan artikel menyatakan ingin menolak naskah. Nah ini karena ya acceptance rate-nya hanya 40% ya. Nah, sehingga nolnya harus dihilangkan jadi 4% atau 5%. Nah, itu baru ya. Tapi kalau jurnal baru jangan coba-coba gitu, nanti penulisnya lari ya. Lari semua nanti pusing ya. Oke, jadi berbeda ya, sudah laris sama belum ya. Oke, jadi editor in chief itu nanti ada section editor. Nah, section editor atau editor sama aja. Nah, ini nanti mengarahkan kepada reviewer 1, reviewer 2 ya. Nah, gitu. Nah, reviewer itu ada yang rajin ya. Terlalu rajin, reviewer aneh ya. Ada yang minta resubmit itu. Jarang sekali ada reviewer yang minta resubmit. Reviewer itu biasanya hanya sekali nge-review terus sudah. Tapi ada yang minta resubmit sehingga terjadi second round, ada third round itu Pak Busro pernah ngajari itu gimana itu ya. Itu. Jadi kayaknya Mas Udi harus di-accept, artikelnya diterima tapi kemudian dikirim ke kayak apa itu ada kayak surat di bawahnya itu.
ya. Oke, ini alur secara umum. Kemudian, nah barangkali ini contoh-contoh ya. Contoh-contoh misalnya ada 12 artikel yang masuk. Ini kebetulan jurnal latihan ya. Nah, sengaja saya minta kampus bikin jurnal latihan supaya jangan sampai jurnal yang beneran itu dibuat mainan ya. Soalnya kalau praktek dari submit sampai publish nanti ada DOI dan nanti masuk crossref itu nanti tagihan akan masuk, bukan masalah tagihan $1 per artikel, tapi nanti tidak bisa dihapus gitu. Padahal ini cuma artikel main-main itu. Nah, ini repot ya. Oke, jadi ini jurnal latihan, misalnya 12 unassigned ya. Maka Bapak Ibu pastikan kalau jurnal manager ya jadi editor gitu ya, supaya bisa create issues. Nah, kemudian rumah artikel yang publish ada di create issues ya. Misalnya volume 1 nomor 1 Juni ini saya ngisi kemarin tuh ya, create issues. Kemudian diisi ya. Volume 1 nomor 1 misalnya ini jurnal baru. Volume 1 nomor 1 tahun 2020 ya. Untuk bulan itu kadang-kadang katanya tidak perlu ditampilkan ya. Kalau bulan terbit itu tidak perlu ditampilkan karena kadang-kadang kita itu terlambat ya. Itu. Jadi boleh menampilkan bulan terbit, boleh enggak ya. Itu. Kemudian silahkan masuk ke artikel OJS. Nah, kemudian dilihat manuskripnya ya. Ini misalnya milih salah satu ya gitu. Nah, OJS itu tidak bisa select all di harvest semua, harus satu-satu ya. Nah, kemudian misalnya salah satu ini ada namanya Michael Paijo ya. Critical learning bla bla bla. Jadi in Russian EFL ya, yang nulis orang Jawa padahal. Oke, jadi ini contohnya gitu, kemudian diunduh ya. Nah, dicek submission metadata. Jadi metadatanya itu dicek ya. Itu Michael Paijo Oxford University of England. Dicek ini abstraknya. Kemudian kalau ada tambahan nama ya. Kalau ada tambahan nama, biasanya kadang penulisnya 2-3 orang tapi yang di metadata hanya 1 ya. Nah, ini monggo yang penting keterima ya. Buat apa ditambahkan penulis kalau reject ya. Ya, jadi ini bisa di awal, edit metadata bisa di akhir ya. Ya, kemudian section editor ya. Ada add section editor. Kalau saya karena nggak punya section editor, saya ini Raden Hangabe, saya pegang semua. Saya add editor itu saya bagi teman-teman ya. Nah, kemudian reject and archive submission. Kalau memang tidak bagus, itu pernah dapat artikel tentang Islamic banking ya. Islamic economic syariah gitu. Jadi jurnal bahasa Inggris kok masuknya Islamic banking, ini kan salah sasaran ya. Ada lagi yang itu masalah asuransi atau apa. Jadi kok nggak nyambung sama sekali gitu ya. Termasuk sastra, bahasa itu linguistik dan pengajaran bahasa Inggris. Kok ada sastra masuk itu. Termasuk juga jurnal kami itu full text bahasa Inggris tapi bahasa Indonesia. Itu saya reject ya. Jadi biar nggak repot itu. Nah, memilih salah satu editor ya. Ini editornya kok orangnya sama-sama. Karena ini jurnal latihan, ini harusnya editor itu ya banyak gitu ya. Editor itu 10 atau 15 gitu. Nah, kemudian memilih reviewer ya, select reviewer itu. Select reviewer. Kemudian reviewernya kok orangnya sama ya. Jadi kita klik reviewernya, kita assign ya. Kemudian kita kirim surat kepada reviewer ya. Nah, ini request ini kita kirim surat ya. Ya. Itu. Kalau saya karena dulu itu terbawa
notifikasi ini nggak sampai kepada penulisnya itu. Jadi saya itu berkirim surat tapi ternyata nggak sampai itu. Makanya saya sering dulu saya dobeli dengan saya kirim lewat Gmail gitu, lewat emailnya kampus ya. Jadi jagani itu loh. Nah, sampai sekarang itu masih saya buat double gitu. Saya khawatir nggak sampai itu, walaupun katanya sistem sudah diperbaiki gitu. Oke, nggak tahu lah itu urusan orang IT. Kadang katanya urusan Telkom atau apa, kok nggak sampai. Jadi gitu. Jadi seperti ini ya. Kemudian berkirim surat, ini sudah ada form seperti ini, artikel review request, bla bla bla, ya. Ini kadang kurang sopan ya, namanya Endang Sriani langsung Endang Sriani, boleh ditambahi doktor atau profesor siapa gitu, ya. Memang namanya mesin, ya. Nah ini reviewer namanya Endang Sriani, ada will do the review, unable to do the review, karena waktu review sangat mahal, ditunggu dia ngeklik gitu. Nah, kalau nanti di Japri, di WA, di telepon atau dihubungi bilang saya mau, nah sudah diklik aja ya. Jadi memang kita ini kayak dalang itu, kadang menjalankan banyak peran ya. Karena tidak semua reviewer itu paham. Nah, maaf. Setelah mau, maka ini memberikan catatan-catatan ya. Kalau di OJS 2 itu kan ada balon ya. Suara saya kedengaran ya? Ini kok mikrofon. Kedengaran, Mbak. Kedengaran ya? Oh, okay. Coba saya share lagi. Ya, jadi kalau kita sudah berhubungan dengan reviewer akan memberikan catatan. Ya, ini dilihat sama reviewer. Ya, jadi saran untuk author dan editor. Ya, jadi misalnya I enjoyed the reading the paper. The article has significant and engaging topic. Ya, the author accomplished what they set out to do. Ya, bla bla bla. Jadi ini contoh komentar ya. Kalau hubungannya via email ya silahkan di kopas di sini. Kemudian juga ini perlu minor correction misalnya gitu. Oke, berikutnya recommendation. Jadi sering terjadi reviewer mengunggah ulasan tapi tidak memberikan rekomendasi via OJS. Ya, jadi itu makanya kita klik membantu ya. Rekomendasi misalnya revision required ya. Nah, kemudian kita berterima kasih. Jadi ini ada balon ini penting, ada balon ini. Balon ini akan dilihat oleh selain dari yang diunggah di sini upload files, kemudian yang balon ini dilihat ternyata. Saya pernah ketika Sinta 3 itu tidak bisa Sinta 2 waktu itu 2017 itu dikritik balon percakapannya kosong gitu ya. Nah, ini kita klik acknowledge ya. Acknowledge-nya itu kita klik ya. Kita berterima kasih pada jadi ada kata acknowledge itu diklik kayak gambar surat itu. Oke. Bentar. Nah, berterima kasihnya itu jadi begini, kalau kita merayu orang untuk jadi reviewer, orang itu mau, kita buatkan surat tugas. SK dari rektor, atau SK dari dekan, atau ketua jurusan, atau bisa juga editor in chief-nya, pakai stempel, tanda tangan, ya. Ya, itu untuk jadi editor dari volume 1 nomor 1 misalnya, dari volume 1 nomor 2. Nah, jadi itu untuk seterusnya gitu. Kemudian begitu editor atau reviewer mau bekerja, maka kita harus nanti saya tunjukkan itu contohnya ya. Jadi ya semacam ucapan terima kasihnya itu loh, ada SK-nya gitu. Kalau perlu dibuatkan e-certificate ya sebagai reviewer. Terima kasih Anda telah mereview artikel berjudul ini untuk volume, untuk screening volume misalnya 13 nomor 2 2017.
Desember 2020 misalnya gitu. Itu ya. Bagus lagi kalau ada honor ya. Honornya cuman 150.000 atau 200.000. Kayaknya kalau ditransfer kurang tepat lah, belikan kain batik atau apa gitu ya. Atau merchandise dari kita gitu. Jadi apalah yang bisa dihadiahkan kepada reviewer, terutama yang tidak harus setiap kali nge-review tapi yang memang rajin ya, rajin sudah berkali-kali. Jadi kebanyakan reviewer itu memang orang-orang yang banyak orang di sana yang lillahi ta'ala ingin membantu. Tapi kalau dikasih hadiah ya seneng gitu. Jadi nah cuman kalau dana yang tersedia hanya misalnya 200.000 kok ditransfer kurang mantap gitu. Oke, kalau di jurnal Pak Busro itu ada itu dikasih akses gratis Grammarly apa Turnitin gitu. Jadi monggo terutama untuk reviewer ini memang rata-rata profesor, doktor, mereka bekerja untuk kontribusi keilmuan, sifatnya tidak wajib untuk memberi honor pada beliau-beliau, tapi kalau ada honor, ada hadiah, ya itu lebih baik. Ya, namanya manusia, ya kasih hadiah seneng lah, gitu. Ya, oke. Berterima kasih. Kemudian harus diputuskan, diterima atau proceed. Nah, jadi seleksinya itu ada dua, initial review sudah direview oleh dua orang ya, dua orang itu reviewer bilang yes, maka accept submission ya. Kalau reviewer satu bilang yes, reviewer dua bilang no, maka perlu reviewer yang ketiga gitu ya. Gitu. Jadi kalau yang ketiga bilang yes, maka terus, kalau no berarti reject ya. Nah, ini sebenarnya kasihan kalau ada penulis misalnya berbulan-bulan ya. Ada teman saya ngirim ke jurnal Pertanika di Malaysia ya. Ngirim 6 bulan itu nggak ada catatan apa-apa ya. Katanya disuruh resubmit gitu. Jadi suruh menilai sendiri kurangnya apa dikirim. Setelah 6 bulan reject. Reject pun nggak ada tulisannya kurangnya di mana. Nah, ini kan kasihan membuang waktu 1 tahun ya. Nah, maka memang initial review paling enggak ya paling lama itu 2 minggu, 3 minggu atau 1 bulan sudah harus ada keputusan apakah diterima atau ditolak. Nah, kemudian untuk masuk proses ini, itu bisa sampai 8 minggu atau 12 minggu. Jadi, nah, di jurnal saya itu ada artikel masuk bulan 5, bulan Mei, bulan Juni itu belum bisa publish, karena masih banyak revisinya. Ya. Berat, revisinya berat. Ya. Nah, ini baru aja saya proofread ini. Ya, habis proofread. Jadi, dari bulan 5, harusnya terbit Juni, tapi ini sudah masuk bulan September mau Oktober, nah mau rencana publish Desember. Nah seperti itu ya. Jadi memang harus ada itu proses gitu dari artikel yang awal sampai jadi gitu. Oke, kemudian diupload ya. Jadi kalau sudah masuk ke copy editing. Nah, ini mestinya ada bagian copy editing. Kalau tidak ada copy editing, ya editornya lagi. Ya, journal manager, ya editor. Ya. Itu yang ini di-upload di sini, masukkan copy editing, upload images yang siap untuk dipublish. Jadi sudah formatnya, nggak ada coret-coretan itu, nggak ada balon komentar-komentar, nggak ada apa namanya track changes-nya, nggak. Ya. Nah, saya nggak biasa track changes, cuman pernah ada yang pakai itu. Nah, kemudian dipilih ya. Dipilih misalnya volume 1 nomor 1 2020. Nah, ini Bapak Ibu Mei 5 2020 ya. Ini misalnya jurnalnya itu terlambat terbit. Lah ini bisa disetting ya. Nah, walaupun asesor ya tahulah seperti ini. Permainan kayak gini tahu ya. Jadi kalau terlambat terbit, ya misalnya jurnal saya terbitnya Oktober itu, kemudian saya publish November, itu bisa disetting ya. Setting jadi misalnya tanggal 1 Oktober atau 5 Oktober, nah itu bisa disetting walaupun namanya asesor ya tahu dia. Ya, tahu, tapi ya pahamlah orang sering terlambat terbit itu maklum ya. Oke, kemudian berilah halaman pada metadata di daftar isi dan klik save ya. Jadi dikasih halaman di sini, ini belum dipublish tapi save dulu ya.
Nah, kemudian ada namanya Gale, ya. Nah, silahkan PDF dan pilih icon Gale, silahkan upload, ya. Nah, ini memang yang diupload itu memang yang sudah di layout dengan baik, ya. Karena memang PDF itu yang sudah dipublish itu adalah takdir, tidak bisa diubah-ubah lagi, ya. Itu makanya kalau pendampingan jurnal seperti ini yang bisa dikerjakan cepat itu malah tata kelola. Tapi kalau sudah bicara konten, apalagi konten itu dalam format PDF yang sudah dipublish, itu sudah susah, ya. Nggak boleh diubah, karena nanti juga di historinya akan kelihatan. Oke, kemudian kalau klik Gale, di-upload nanya. Kemudian agar PDF dan metadata tampil di archive, maka klik Publish Issues. Diklik Publish Issues supaya masuk di arsip atau archive. Ya. Nah, kemudian akhirnya masuk di archive ini. Kemudian, nah ini muncul kan, muncul Critical Learning by Michael Paijo, PDF, bla bla bla, halaman sekian. Ya. Nah, kemudian kalau kita buka, metadatanya seperti ini. Nah, sudah, ya. Oke, sampai pada poin ini ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Pertanyaan enggak? Oh ya, ini ada pertanyaan, coba saya baca ya. Pak Faisal, bagaimana jika reviewer mengirim file melalui WA dan minta kita yang submitkan, apakah dimafhumkan? Oke, it's okay, ya. Boleh. Jadi kalau pakai, ya itu tadi, reviewer yang Mas nanti diuploadkan, monggo, itu biasa banget, ya. Jadi itu nanti masuknya, intinya begini, begitu dapat, itu langsung diupload di OJS, ya. Nah, nanti semoga dihitung bisa full online itu, full daring, ya. Ya, full online. Oke. Boleh. Ya, itu Halo Pak, Assalamualaikum. sebentar, saya kok unmute ya. Monggo silahkan. Pak, izin bertanya Pak. Silahkan. Silahkan. Saya tanya kalau ini proofreadernya itu kalau pakai, saya kan jurnalnya masih bahasa Indonesia. Nah itu kan butuh proofreader juga. Kemarin sudah minta bantuan untuk proofreadernya yang berbayar itu Pak. Ya. Tapi murah Pak, nggak semahal di jurnal jenengan itu. Nah, nanti yang uploadkan itu juga editornya juga ya Pak? Ya, editornya bisa, jurnal manajernya bisa. Ya, jadi jurnal manajernya bisa, editornya bisa. Ya. Oke, sama untuk copy editing itu berarti PDF yang benar-benar sudah final ya Pak ya? Ya. Copy editing itu ya boleh PDF, boleh MS Word gitu boleh. Ya. Jadi sebelum Gale itu ada tampilan, maksudnya itu kan kayak history itu ya. Coba saya cek ya, saya cekkan. Kalau masuk ke jurnal beneran. Kalau punya saya itu memang ini, baru aja ya. Baru aja, coba saya tunjukkan. Aku lagi jadi host nih. Lagi latihan jadi host. Oke, ini saya tunjukkan kalau di register ya, di register. Kalau kita masuk di editor kan, kalau ingin melihat
Bentar ya. Halo, suara saya masuk ya. Oke. Kalau kita masuk back issues, kita bisa melihat di sini ya. Jadi artikel-artikel yang sudah publish, kemarin ya, contohnya ini yang prosesnya berat ya, termasuk prosesnya berat, kan ada di editing ya, editing. Ini saya tidak ada proses ya, sebetulnya ini juga harus diproses gitu, tapi untuk akreditasi hanya sampai di poin ini sudah bagus, hanya sampai di poin ini ya. Dan ini kan yang saya unggah yang disebut tapi sudah ini ada di sini. Jadi kalau kita klik, sebentar. Kita klik ini, misalnya, sebentar. Masuk di editing, kemudian kita klik yang author. Nah, authornya kan dikasih surat. Ini ada prosedur proofread. Nah, sebenarnya yang proofread itu adalah penulisnya dan dia minta jasa pada editornya. Tapi pada prakteknya memang kita semua yang yaitu. Nah, ini kan tidak ada tempat uploadnya kan, tidak ada template uploadnya. Nah, jadi sebenarnya kalau akreditasi cukup sampai di ini, intinya pada bahwa ada catatan ya, ada catatan. Nah, ini malah nggak tahu pas sistemnya kurang, mestinya ada ya seperti ini. Revisi author, editor juga revisi, kemudian kelihatan apa yang dikerjakan oleh reviewernya itu ya. Jadi misalnya ini saya kadang-kadang juga sistemnya itu kadang tidak bisa mengunggah artikel reviewer itu kadang tidak tahu ya, sistemnya kadang ada yang error. Nah ini jadi misalnya ada PDF-nya, ada balon percakapannya, ya, itu. Jadi ada catatan begini, ada summary-nya, ada strength, weakness-nya, minor suggestion, ya gitu. Jadi yang dikirimkan di MS Word-nya itu di Kopas saja di sini. Pak, izin tanya, Pak. Yang bagian itu reviewer tadi, Pak. Beliau kan yang di situ kan ada 2 kali ngunggah file ya, Pak ya? Ya. Berarti itu ketika author ngirim revisi, nanti gimana Pak itu prosesnya? Kok ini biasanya satu itu review form, yang satu itu adalah memang editing gitu. Jadi sebenarnya kalau reviewer cukup dengan review form ya. Nah, saya tunjukkan di jurnal saya di download page. Download page itu ada, jadi silakan dilihat ini ada review form for reviewer, kemudian ini ada for editor, tapi nggak ada yang mau ya. Maksudnya editing ini cukup bikin coret-coret itu aja ya. Kalau bikin yang terlalu rigid, terlalu complicated itu nggak mau ya. Coba kita lihat dulu review formnya ya. Ya, jadi oke. Kita tunggu loadingnya. Nah, ini namanya review form yang saya kirim ya. Ini review form ini saya unggah di OJS, juga saya kirimkan ke emailnya reviewer ya. Tentunya dengan judul itu ditulis, kemudian tanggal masuknya, due date-nya itu mungkin bikin 2 minggu atau 3 minggu gitu. Dan ada penilaian poor, below average, average, good, excellent, bla 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 seperti ini kayak. Kemudian ada saran, rekomendasinya apakah major revision, clear reject, accept with minor revision. Hati-hati
Kalau tulisan itu tulisan anak S1 atau S2, jangan dikirimkan kepada para profesor. Ya. Jadi biasanya kasusnya clear reject. Ya. Kalau jurnal-jurnal baru itu biasanya cari artikel sulit, yang ngirimi anak S1 S2, yang masih belajar tulis. Kalau yang review profesor itu biasanya kita kasihan ya. Sampai 10 hari tak muncul. Itu terus nggak apa-apa, saya seneng kok saya publish itu nggak bisa. Nanti harus nyari reviewer lain yang punya pendapat beda. Nah ini ada saran, publish immediately, give high priority, medium, no rush. Ya. Kalau no rush itu berarti nggak harus segera diterbitkan. Kalau cepat-cepat diterbitkan, tentang artikel tentang COVID-19 ya. Saya baru aja ada artikel kemarin saya publish di sini, itu sudah langsung masuk ke Scopus. Attendedness ya, dikutip oleh jurnal CLE dari Aceh yang terindeks Scopus. Jadi memang tentang COVID ya itu karena memang masa pandemi, kalau sudah lewat itu sudah enggak ini, artinya sudah enggak populer, itu harus segera dipublish, tapi harus dengan review yang benar. Jadi ada strength, minor weakness. Kemudian ini, kalau ini editor. Kayaknya nggak ada yang mau ya. Editor suruh, misalnya kami pakai Arial, bold, macam-macam. Terus ini kayak lebih ke tata penulisan. Introduction. Apakah purpose ditampilkan novelties ditampilkan ini? Editornya udah mirip reviewer kecil-kecilan. Kayaknya itu enggak ya. Jadi ini enggak. Kemudian Bapak Ibu kalau mau lihat contoh, ini saya di pakfaisal.com, ini agak narsis sedikit ya. Ini jangan dilihat foto-foto ya, tapi lihat ini, lihat bit.ly file untuk latihan OJS. Silahkan diklik. Ini ada contoh-contoh dari saya. Review, contoh-contoh review, contoh apa? Contoh review dari itu, dari reviewer, catatannya apa gitu. Jadi biasanya kan seperti tadi ya, mestinya ada balon, misalnya ini, a note, ini yang a note from our editor, misalnya itu, coba kita lihat. Ya, jadi, nah ini diorek-orek semua ini, ya. Terlalu galak ya, kalau terlalu galak kasihan tuh. Nah, jadi biasanya ada kayak komentar-komentar di samping itu, ya. Ini terlalu ganas nih, diorek-orek semua, ya. Oke, jadi ada yang memakai track changes, ada yang memakai balon komentar di samping, ya. Jadi silahkan buka di sidebar, sudah ada linknya, tinggal dilihat, ya, dilihat isinya. Oke, Ibu, bisa dipahami ya keterangan saya. Kita kembali ke Pak. Oke. Misalnya saya mau share screen sedikit curhat sama jurnal saya, bisa Pak? Halo. Halo Pak. Boleh. Kalau mau share screen silahkan. Oke, Pak. Tolong ya, pakai OJS 3 apa 2? 2, Pak. Ya. Tapi ini belum dapat izin dari hostnya, Pak. Oh gitu, sebentar. Ibu siapa ini? Ibu Sylvia Sylvie, ya? Sylvie, nggih. Bentar, saya jadikan co-host kok. Ini kalau bisa allow siapa ya? Bu Sylvie? Ya. Diklik apa Pak Hasbullah? Ask to start video gitu. Bentar, saya cari dulu Bu Sylvie-nya. Sudah saya klik ask to start video. Coba share screen. Enggak. Oh, enggak? Bukan, bentar. Bukan start video, bukan? Bukan. Bentar Bu Sylvie. Oke, silakan Mbak. Silakan. Ya. Silakan. Sylvie dari Sylviana, silakan. Sylviana kan? Ya, Bu Sylviana. Udah saya jadikan co-host, sudah bisa present. Ya. Silakan.
Mas Silvi masih unmute. Silakan suaranya, Mbak. Halo Pak, ya. Ya, udah. Jadi begini Pak, kemarin itu kan ada beberapa yang ngirim di jurnal kami. Beberapa ini adalah semuanya kebanyakan mahasiswa Pak dari ini. Nah, dari mereka itu sudah kami kasih tanggapan, sudah kami turnitinkan, sudah kasih balasan lewat email untuk memperbaiki hasil plagiasinya supaya minimal 20% plagiasi, Pak. Tapi dari mereka semua ini nggak ada yang ngasih respon. Nah, sebaiknya ini di-reject atau diapakan, Pak? Karena sepertinya jurnal mereka ini tidak hanya dikirim di jurnal kami saja, tapi sudah dikirim ke jurnal-jurnal lain, Pak. Halo? Oke, Pak Faisal. Pak Faisalnya mana? Halo, halo. Ah, ya, Halo, silakan. Pak. Suaranya masuk ya? Udah. Oke, masuk, Pak. Masuk, Ya. Pak. Jadi Ibu Silviana, kalau ada yang double-double ini di delete, di reject saja, reject. Sisakan yang kalau ada yang double-double itu diambil satu yang paling lengkap. Terus ini kira-kira untuk edisi berikutnya sudah dapat berapa, Bu? Yang dianggap layak terbit kira-kira berapa? Kan kita itu sebenarnya cukup minimal 5 saja kan sebetulnya. Oke, sebenarnya 5 saja itu sudah layak, cukup. Pak. Ribon? Sebenarnya itu layak, cuma dari penulisnya itu nggak ngasih respon untuk perbaikan gitu loh, Pak. Padahal kami sudah kirim ke via email. Ya, ya. Di Japri lewat WA enggak? Ada nomor Belum. WA-nya enggak? Belum ada. Kalau lewat email tuh sering nggak ada tanggapan memang. Maksudnya kadang-kadang kita tuh perlu Japri, perlu ini kan masa-masa tirakat ya. Jadi ketika masa-masa belum akreditasi itu kita memang harus proaktif untuk merayu orang untuk bisa menulis. Nah, terutama memang kelemahannya tidak banyak author yang menulis nomor telepon di Ustaz Nixon juga kena kayaknya, Jam. Kayaknya nih tadi ada posting apa kan ini. Ya, jadi kalau bisa memang di Japri, Bu. Kalau email itu enggak efektif. Harus di WA, harus di telepon dan diyakinkan ini dan diyakinkan jangan membuat publikasi jamak. Ya, jangan bikin publikasi jamak. Tapi harus setia pada satu jurnal dulu, baru ditolak. Baru boleh pindah tempat lain. Oke, Pak. Terus untuk yang terakhir ini, Pak. Jurnal yang ditulis oleh Ulia ini, Pak. Kemarin kan sudah submit. Ternyata dia sudah submit dan sudah publish di tempat lain. Sebaiknya kita reject atau kita biarkan, Pak? Di-reject aja, Bu. Di-reject aja. Oke. Di-reject aja, ya. Jadi jangan sampai terjadi publikasi jamak, ya. Publikasi jamak itu orang mengirim naskah yang sama ke beberapa jurnal. Kemarin ada murid saya itu ngirim artikel itu. Artikelnya itu ternyata sudah publish di conference. Gitu. Nah itu saya tahunya dari iTenticket sama Turnitin itu. Wah, sudah ada di dan sama persis. Kelihatan. Nah kalau conference itu hanya 5 halaman, nah ini ngirimnya lengkap 20 halaman. Tapi sama aja judulnya, abstraknya, nah ini nggak bisa. Ya. Jadi publikasi jamak itu nanti masuk di Anjani ya. Masuk di Anjani, masuk di apa itu? Masuk di ibaratnya kasus hukum ya. Jadi maksudnya itu jangan sampai orang itu enggak mau apa ya? Kalau ngirim itu enggak boleh double-double. Nah, ini juga satu catatan buat pengelola ya. Jadi pengelola itu seringkali mereka itu enggak ini. Pengelola itu enggak kurang peduli terhadap artikel yang masuk. Saya pernah membiarkan itu zaman dulu ya. Awal-awal itu tahun berapa? 2016 bro. Saya pernah membiarkan satu artikel itu selama 4 bulan.
Nah, setelah 4 bulan itu baru saya Pak Faisal termute, Pak Faisal. bentar. Masih termute. Masih mood? Masih. Masih. Oke, udah. Sudah ya? Ya. Ya. Jadi Ibu ya, jadi saya pernah di satu jurnal itu ada artikel yang saya biarkan selama 4 bulan. Saya carikan reviewer dari dalam negeri, luar negeri. Nah, setelah saya kirim ke penulisnya, dia bilang sudah publish di tempat lain. Nah, ini saya marah sama orang itu, saya bilang, Bapak ini pelanggaran etika, saya bilang gitu. Terus orangnya minta maaf itu. Nah, sebenarnya setelah saya pikir-pikir, saya sendiri juga salah. Saya membiarkan artikel itu, saya biarkan, saya PHP selama 4 bulan itu. Seharusnya kan dalam kurun waktu 2 minggu, 3 minggu, atau 1 bulan sudah harus ada keputusan ini lanjut atau enggak gitu. Ya, jadi memang kesatuan kerja tim itu penting. Atau kita sendiri juga harus ada perhatian untuk itu ya. Jadi jangan sampai berlama-lama Bu ya, termasuk misalnya jangan sampai numpuk-numpuk gitu. Masuk ada saya lihat di satu jurnal itu ada yang unassigned itu 40 gitu. 40 dan sudah lama itu. Jadi ya ini memang harus gitu ya. Oke, suara saya kedengaran ya? Ini koneksinya Terdengar, Pak. kedengaran ya? Ya. Yeah. Oke, jadi seperti itu Bu, memang kerja tim penting, terutama initial review itu penting ya. Jadi kalau memang sudah publish tempat lain ya sudah di reject aja gitu ya. Memang kita itu kadang-kadang banyak artikel masuk tapi banyak yang tidak bermutu, itu kadang seperti itu. Nah, memang untuk mahasiswa perlu banyak diedukasi itu, termasuk suka copy paste dari internet, cek plagiarisme sampai 40%, 50% itu sering terjadi. Jadi memang perlu edukasi dalam hal ini gitu. Makatan Bu, mungkin Bapak Ibu saya lanjut yang ini ya, yang OJS 3 ya. Yeah. Yang OJS 3 mungkin sebetulnya sama. Oh ya, Pak Prima raise hand. Pak Prima kalau mau tanya silahkan. Assalamualaikum Pak. Ya, monggo. Saya mau tanya terkait alur publikasinya Pak, melalui pos-pos atau petugas-petugas jurnal. Apakah misalnya ada editorial kita dari luar Pak, dia tidak sempat buka OJS kita, sementara dia punya akun di OJS kita kan? Apakah misalnya kita harus menghubunginya bahwa silahkan dibuka OJS, bahwa ada tugas yang kita serahkan buat editor tersebut? Iya. Ya, dihubungi aja Pak, dihubungi. Jadi ini ada, saya pernah itu jadi reviewer saya jadi kebetulan jadi reviewer di 9 jurnal. Ada jurnal yang ke-10 kayaknya itu yang minta saya untuk mereview. Setelah penulisnya membuat revisi, saya dikontak lagi. Padahal maksud saya kalau saya nge-review sekali ya sudah, sebetulnya itu sudah tanggung jawab editornya. Tapi mungkin karena artikelnya berbahasa Inggris, sementara sebetulnya background editornya orang yang berbahasa Indonesia saja, tidak bahasa Inggris. Nah, itu saya. Jadi ya, dikontak aja Pak. Terkait masalah kalau reviewernya bisa upload OJS silahkan. Kalau tidak bisa Bapak Pak Prima yang mengupload tapi login as reviewer ya. Kedengaran Pak Prima? Halo Pak. Ya. Halo. Jadi misalnya kalau kita punya reviewer di luar, terus apakah harus punya akun sendiri ataukah kirim filenya melalui WA saja Pak atau email saja?
Ataukah harus bikin akun sendiri untuk reviewer tersebut? Dibuatkan akun reviewer ya. Jadi Bapak seperti dalang itu ya, tahu dalang ya. Bapak seperti dalang memainkan banyak peran dan Bapak login S gitu. Hubungannya lewat WA, lewat email, bahkan ada reviewer saya itu lewat Facebook gitu. Facebook Messenger itu. Facebook Messenger itu ya. Walaupun sebenarnya itu kerjanya secara manual ya, Pak. Ya, kerjanya manual tapi nanti bisa dihitung setengah daring atau kadang bisa dianggap full daring asal timeline-nya itu jelas. Jadi kalau reviewernya bilang ini saya sudah review dikirim lewat Facebook Messenger, maka pada hari itu juga atau sehari berikutnya jangan lama-lama segera diupload login as reviewer itu ya. Kalau di OJS 3 itu IP address-nya nggak kelihatan. Kalau OJS 3 katanya kelihatan. Tapi ya aksesornya maklum gitu. Maklum karena di Indonesia maksudnya dimanapun yang namanya reviewer belum tentu memahami sistem OJS. Kan banyak tuh yang nggak mau ribet itu. Terutama para profesor itu nggak mau ribet itu. Bahkan ada Profesor Azumardi Azra dari UIN Jakarta itu yang katanya kalau ke beliau itu pakai di print dulu, terus minta dicoret-coret sama beliau, kemudian diunggah oleh editornya atau section editor atau journal manager dengan login as Pak Azumardi Azra gitu ya. Wah, itu malah jadi kata Pak Lukman merupakan manuskrip bersejarah gitu. Manuskrip yang menjadi legend gitu, menjadi legend dan epic gitu. Jadi sering dipamerkan sama Pak Lukman ketika beliau jadi kasubdit jurnal itu ya. Jadi tapi kira-kira kalau maaf kalau semua seperti itu kira-kira capek enggak itu? Ngeprint terus nyari reviewer, kemudian monggo Bapak dicoret-coret gitu, nanti saya scan, ya mungkin pakai cam scanner itu yang pakai HP itu atau itu terus diupload itu kira-kira capeknya seperti apa gitu ya. Ya bolehlah kalau profesor yang sepuh-sepuh itu monggo gitu, tapi jangan semua kayak gitu ya. Jadi kalau bisa memang hubungan lewat email dan kita yang menguploadkan Pak. Di tempat saya itu ada sebagian, biasanya yang reviewer yang memang pengelola jurnal itu dengan baik hati ingin meringankan kerja kita, diuploadkan sama mereka. Tapi sebagian besar itu enggak gitu. Memang kita create user as reviewer, kita enroll ya, jangan lupa di enroll. Enroll atau kalau di OJS 3 itu roles. Roles-nya dibuat, jadi kalau di OJS 3 itu kan roles-nya banyak banget itu. Roles-nya itu ada sponsor segala kok, ada sponsor, ada translator segala macam itu ya. Ya mungkin seperti itu Pak. Jadi memang Bapak nanti mirip dalang awal-awal gitu, mirip dalang ya, pokoknya membuatkan akun, menjalankan akun gitu. Jadi kita buatkan Pak, buatkan akun, kita OJS-kan, kita unggahkan gitu. Nggih. Nah, nggih Pak Prima ya. Masih ada satu Pak pertanyaan. Ya, monggo silahkan. Terkait masalah copyright, pemilik tulisan itu adalah pemilik penulis sendiri ataukah pemilik yang publis tulisan. Nah, bagaimana menentukan lisensi copyright-nya itu, Pak? Maksudnya untuk menjelaskan bahwa tulisan tersebut betul-betul dimiliki oleh penulis supaya tulisan itu tidak diterbitkan lagi di tempat yang lain. Oh iya iya. Oke. Coba saya share screen dulu sebentar. Oh bukan ini. Bentar. Ya, jadi coba kita lihat di jurnal saya. Coba Bapak lihat yang ini ya, ada namanya Statement of Originality.
ya. Jadi jurnal itu walaupun sudah diturnitin, sudah di-authenticate ya, atau yang murah itu 500.000 itu plagiarism exchequer ya. Kita klik ini statement of originality ya. Jadi ini namanya statement of originality, pernyataan keaslian naskah ya. Keaslian naskah. Ini. Jadi ada statement of originality kepada editor in chief, misalnya jurnal Komunika atau jurnal Up to Life tadi ya. Terus kami memutuskan surat ini menyatakan bahwa artikel dengan judul ini penulisnya adalah 1, 2, 3. Kalau 3 orang, 2 orang juga boleh. Telah disetujui akan dipublish oleh register jurnal, oleh jurnal kita, dan tidak berisi plagiarism sebagian atau seluruhnya atau sebagian, dan tidak sedang disubmit dan diproses di jurnal lain. Nah ini kita minta digital signature-nya ya. Nama lengkap dengan gelarnya, kemudian minta digital signature-nya ya, digital signature. Jadi ini namanya pernyataan keaslian Pak itu. Ya nanti perkara dia misalnya ngeyel masih kirim di jurnal lain lah, itu nanti akan jadi kasus pelanggaran etika, dan itu kadang-kadang ada yang usul bikin blacklist penulis nakal, tapi kok ya gimana lah gitu. Kalau di Indonesia itu mestinya persoalan bisa diselesaikan secara adat gitu. Nah, mengenai copyright, Bapak bisa lihat di sini copyright notice. Copyright-nya itu milik penulis ya, milik penulis, dan nanti bisa dilihat di halaman archive. Archive ada di sini ya. Di archive akan bisa kita lihat misalnya ini penulis dari Turki. Ya, kita lihat di halaman abstraknya di bagian bawah copyright milik Ainur Yurekli dan Anita Afacan. Nah, ini seperti ini ya. Copyright itu adalah hak cipta. Siapa yang punya hak cipta itu ya mestinya penulis, atau hak cipta itu milik jurnal juga boleh, tapi harus pakai copyright transfer agreement. Kemudian sisi by SA, sisi by NC dan sebagainya itu adalah hak untuk mendistribusikan, hak untuk mengubah, hak untuk mengutip, mendistribusikan, tapi harus memberi atribusi atau menyebut sumbernya dari jurnal atau dari penulisnya gitu, dari jurnal kita gitu. Jadi kalau copyright itu adalah hak cipta. Hak cipta itu ada hak moral, ada hak ekonomi ya. Hak ekonomi itu ya masalah royalti segala macam. Nah, kemudian kalau sisi common, license itu adalah hak untuk mendistribusikan. Jadi siapa pemilik hak cipta dan siapa yang punya hak untuk pola distribusinya seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu. Dan Bapak silakan kalau mau lebih jelas silakan buka pakfaisal.com, kemudian ini ya ada di sidebar silahkan mencari, belum saya bikinkan link ya, coba malah gitu, mana tadi ya. Coba. Ya, pokoknya gitu, Pak. Pokoknya nanti ada di sidebar di Pak Faisal itu ada seperti itu. Ada apa itu? Ini malah gini. Bentar, saya carikan dulu. Jadi coba di ini ya. Melihat di pakfaisal.com itu ada contoh-contoh. Kalau punya Bapak copyright milik penulis atau milik jurnal? Milik siapa, Pak? Milik penulis, Pak. Oh, milik penulis. Nah ya. Nah, untuk
kalau pertanyaannya tadi untuk memastikan apakah tidak publish tempat lain ya, itu urusan moral Pak ya, urusan moral penulisnya. Urusan moral penulisnya. Itu tidak secara otomatis terbaca oleh sistem ya Pak? Yang mana? Yang kalau misalnya sudah ada copyright-nya? Ada, terbaca. Kalau di OJS 2 itu di setup 3.2 itu ada pilihan author atau publisher yang punya hak cipta. Kalau di OJS 3 itu di distribution ya, distribution itu. Coba saya ini ya, saya tunjukkan tempatnya di mana itu. Bentar, ini saya bukakan webnya. Jadi itu Pak terbaca otomatis oleh sistem? Terbaca oleh... Karena misalnya ada orang lain yang menuliskan tulisan baru, terus tulisan orang pertama. Ya. Ini Pak. Terus apakah terbaca tulisan ini sudah dibuat oleh orang lain begitu Pak? Iya, iya. Ya itu nanti kan cek Turnitin tuh Pak. Cek Turnitin sama cek Turnitin Authenticate kan tahu siapa yang nulis, itu kan tahu dari sumbernya dari mana. Coba saya ini koneksinya agak lambat. Nanti saya bagikan di grup aja ya tentang, jadi ada itu distribution itu loh, distribution. Jadi coba saya cek, kalau mencarinya di sini di web saya di kotak pencarian copyright gitu. Bentar, ini koneksinya. Koneksi saya maaf agak lambat, loadingnya muter-muter gini. Ini terlalu banyak buka file. Coba saya close biar ya koneksinya lagi lambat. Intinya ini Pak, permission dan ada permission dan distribution. Mungkin Bapak Ibu yang pegang OJS 3 bisa buka di masuk di dalam sistemnya, itu ada permission dan distribution, itu sudah langsung ada pilihan copyright-nya sama license-nya ya. Nanti silakan buka, ada jurnal namanya IJAI. Jurnal namanya IJAI. IJAI, jurnalnya namanya Journal of Asian Education. Asian Education. Asian Education Journal. Ini jurnal dari Sulawesi atau mana itu ya. Kemarin kami waktu diskusi tentang OJS itu, ini menurut saya contoh yang bagus ya. Contoh yang bagus. Tools mana ya? Ini setting ya. Setting kemudian masuk di distribution. Ya, setting kemudian distribution. Distribution kita klik. Nah, kalau kita klik nanti ada pilihan itu. Copyright dan license. Nah, ini memang harus dibedakan ya. Copyright dan license itu kadang masih bingung ya. Jadi yang satu hak cipta, yang satu hak untuk distribusinya. Ya. Ini agak error. Ya. Oke. Ini ya, International Journal of Asian Education, itu contoh yang baik. Contoh yang baik untuk bagaimana pada setiap abstrak, halaman abstrak itu sudah ada namanya copyright dan license ya.
Copyright-nya milik siapa? Milik. Nah, Bapak Ibu, satu persoalan kalau kita copyright-nya milik publisher, itu kita harus bikin copyright transfer agreement. Jadi penulis itu harus menyerahkan hak ciptanya kepada jurnal. Dan itu ditanyakan kemanfaatannya. Apakah untuk akreditasi, apakah untuk apa, itu kan kadang artinya justru merepotkan kita sendiri gitu loh. Ini contoh IJA, ternyata namanya IJAE. IJAE. Nah, ini contoh jurnal. Kalau ini OJS. Halo? Kita lihat ya, ini sudah terbit September. Salah satu artikel aja. Salah satu artikel. Nah, Improving FL bla bla bla. Ini ada DOI-nya. Kemudian statistiknya ada ya. Ini di DOI itu ditanyakan statistik. Nah, kemudian ini ada copyright license ya. Copyright license seperti ini ya. Jadi ada ini. Jadi in submitting the manuscript to IJAE, the author certified that bla bla bla. Nah, itu ini. Jadi ini kan copyright-nya ya. Nah, kemudian license and copyright agreement. Author retains copyright and grant the journal bla bla bla. Nah, ini bisa kita lihat di PDF-nya. Coba kita klik PDF-nya. Penulisnya namanya Pratiwi, coba ya. Bisa kita lihat di PDF-nya. Nah, ini kerjaan layouter ya. Ya, kecuali kita memang pinter menata itu. Nah, ini copyright milik the authors, kemudian license-nya CC BY ya. Nah, ini contoh yang bagus. Nah, kemudian diterima Agustus, revisi dari 5 Agustus, online September. Nah, ini ya seperti ini yang diharapkan ya. Cuman ini kok terlalu dekat waktunya ya. Mestinya ya proses dari diterima sampai online itu ya mestinya waktunya jangan terlalu pendek-pendek gitu. 8 minggu apa 12 minggu gitu ya. Ini kan dekat sekali ya. 4 minggu sudah, kira-kira 4 minggu sudah begitu masuk langsung 1 bulan sudah accepted itu. Jadi mestinya ada proses gitu. Karena biasanya reviewer itu kan kerja 2-3 minggu. Dan itu enggak bareng kadang untuk mereview itu enggak bisa. Bapak yang A itu sudah, Bapak kok belum, itu kan enggak bisa begitu ya. Apalagi reviewernya itu tidak dibayar ya. Jadi memang volunteer, kita enggak bisa maksa-maksa juga ya. Kecuali kayak fast track itu ya. Fast track itu dibayar untuk kerja cepat misalnya. Oke, ini bisa dibuat contoh ya. Nah, ini kayak gini kan masang-masang gini ya, mungkin perlu layouter yang profesional. Kalau kita masang-masang sendiri kadang nggak karu-karuan ya. Oke, Bapak, bisa dipahami ya penjelasan saya? Ya, Pak. Ya, jadi seperti itu. Copyright, masalah copyright. Nanti lebih lanjut sebenarnya sudah saya tampilkan di ini ya, tampilkan di grup WA itu ya, tentang persoalan ya, terutama di DOAJ itu embargo sampai 6 bulan. Embargo karena itu, karena masalah copyright. Coba saya tunjukkan aja biar jelas ya. Ini. Bentar. Nah, ini contoh copyright milik author dan milik jurnal ya. Nah, jadi kalau copyright milik author, maka author retain copyright and grant the journal right bla bla bla. Ini wordingnya seperti ini. Ya, contohnya seperti ini. Nah, kalau untuk copyright milik jurnal itu seperti ini. Hak cipta milik jurnal sebagai publisher in order to be accepted and published by journal, misalnya
Komunika atau Tarbawi ya, atau Teraju tadi misalnya. Nah, maka the copyright receipt shall be assigned to journal. Jadi, nah nanti bisa ini ya, bisa melihat contoh CTA, Copyright Transfer Agreement dari banyak jurnal. Ya. Misalnya Copyright Transfer Agreement of Journal. Ya, ini contoh tersedia di internet banyak ya. UNES Journal ya, mesti ya, kalau UNES, ITB gitu ya. Undip itu. Jadi kalau UNES, Undip, ITB, ini semuanya ada Copyright Transfer Agreement. Nah, bahkan di Wiley Author American Taylor Francis juga ada ya. Jadi memang ya ini mungkin some right reserve ya. Nah, ini ada CTA dan ini biasanya mestinya cobalah cari ada file yang bisa diunduh gitu. Contohnya mana itu. Nah, ini kan nggak ada, mestinya ada filenya ya. Copyright Transfer Agreement. Nah, biasanya kalau Undip itu ada ya. Silakan masuk ke DCREC punya Profesor Istadi, guru saya. Itu ada contoh Copyright Transfer Agreement ya. Bahwa penulis mengalihkan ini file ini monggo diambil tapi dimodifikasi ya. Ini contoh Copyright Transfer Agreement. Jadi hak ciptanya itu kalau hak cipta sebagian memang idenya dari penulis, tapi jurnal itu juga punya hak untuk ini contoh ya. Nanti diganti, bisa diganti headernya, terus jadi maksudnya hak miliknya itu hak ciptanya di. Oke. Ya. Oke, demikian Bapak Ibu. Ada pertanyaan lain? Jam 9:12 menit masih ada waktu. Ada, Pak. Kira-kira 17 menit lagi ya. Atau saya share ini ya tadi yang belum selesai. Share yang OJS 3. Jadi yang Mashab ini biar yang OJS 3 alurnya sama ya. Mungkin saya skip nanti kalau memang ya. Kemudian sebelumnya saya sampaikan ini tentang substansi ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti kalau penilaian jurnal itu antara tidak baik dan baik sekali itu mungkin kita kalau menilai jurnal kita tuh ya tengah-tengah aja ya. Kalau memang sudah direview ya bilangnya baik. Kalau tidak baik itu kan Mitra Bestari tidak nyata dampak kerjanya. Jadi Mitra Bestari itu enggak jelas ya. Itu kan dia enggak bagus tuh gitu. Jadi maksudnya kalau kita mungkin milihnya baik gitu, baik. Nah, itu bisa dinaik turunkan ya. Nah, ini contoh sama toh memilih editor itu ya. Jadi kalau ada artikel yang masuk maka karena ini unassigned maka mencari editor. Nah, cari editor ada kata assign di sebelah kanan itu. Assign itu diklik. Nah, kemudian mencari editor. Ini namanya aneh editor 1, editor 2 kalau jurnal latihan ya. Ya, diklik. Nah, kemudian nanti akan ada kalimat seperti ini, editorial assignment. Klik OK. Memilih reviewer. Nah, reviewernya dipilih. Ya, jadi tapi editor itu tugasnya karena double blind menghilangkan nama dan afiliasi itu dihilangkan ya. Afiliasi dihilangkan supaya tidak saling tahu author dan reviewernya. Kemudian klik send to review. Nah, pengirimnya namanya
Penulisnya Lord Voldemort ya. Send to review ya. Kemudian memilih reviewer minimal 2 orang ya. 2 orang reviewer. Nah, kemudian ada reviewer select reviewer. Ya. Terus melihat tipenya double blind, blind atau open. Yang terbaik pilihlah double blind ya. Kemudian jumlah reviewer minimal 2 dan masing-masing catatan review diunggah di OJS. Nah itu, ini memang kalau nggak mau ngunggah ya diunggah sendiri ya. Ini kan ada tempat untuk upload itu, upload select files. Ya, jadi kalau reviewernya nggak ngupload kita upload sendiri. Baiknya pakai login S ya. Nah ini proses upload catatan dari editor. Biasanya suruh mikir artikel komponen, artikel teks. Nah, kemudian ini artikelnya. Ini contoh artikelnya, review files. Apa isinya, kemudian prosesnya semacam ini, round 1. Ya. Nah, jadi peran reviewer di sistem OJS itu seperti ini. Ada artikel, kemudian dilihat, accept, review, and continue to step 2. Kemudian ada reviewer guideline. Reviewer itu harus begini-begini. Nah, tidak boleh memberikan personal criticism ya. Tidak boleh abusif misalnya. This manuscript is rubbish ya. Artikel ini artikel sampah, itu tidak boleh begitu ya. Nah, ini memang double blind itu berpotensi pelecehan ya. Istilahnya verbal abuse ya, komentar-komentar yang terlalu ganas ya. Itu. Jadi ini ada etika-etika seorang reviewer. Nah, catatan reviewer itu ditulis di sini. Give medium priority to this manuscript. But this paper need a professional editing assistance, proofreading job. Tapi ini nggak sip ya. Maksudnya catatannya itu harus yang apa sih strength and weakness-nya, kelemahannya, kelebihannya di mana, kekurangannya di mana. Kalau perlu major and minor weakness-nya, kelemahan terbesarnya apa, kelemahan kecilnya apa. Kemudian hasil catatan reviewer ada di sini. Kemudian ini contoh yang diupload. Nah, kemudian masuk pada draft diunggah ya. Nah, jadi ini diunggah seperti ini. Nah, maka masuk Gale. Jadi kan ya sama aja toh. Add Gale, masuk Gale. Sama polanya PDF, PDF-nya bahasa Inggris. Nah, ini sukses diunggah. Oke, dan schedule for publication. Nah, mestinya juga sudah editor create issues for future issues ya. Nah, jangan lupa memberi halaman. Nah, kemudian penetapan publish dan penulisan halaman. Kemudian, nah ini contoh yang sudah dipublish. Sukses publish sama seperti tadi itu. Nah, jadi sudah sukses publish ya. Nah, ini memang pada prinsipnya sama, yang penting intinya ya saya sampaikan harus diunggah catatan reviewer, catatan editor, revisi dari penulis. Kalau perlu 4 kali revisi, 5 kali, 7 kali revisi silahkan ya. Di jurnal kami ada jurnal izin Scopus Q1 itu ada artikel yang sudah direvisi 7 kali. Katanya sudah di-proofread tapi kok bahasa Inggrisnya masih jelek. Itu dikasih waktu 2 hari, kalau nggak direvisi akan di-reject. Itu sampai seperti itu. Nah, karena memang untuk menjaga Q1 tidak turun level itu harus betul-betul ketat dalam penyuntingan, editing, proofreading, dan sebagainya. Ya. Nah, biaya proofreader itu bervariasi, ada yang murah, ada yang mahal, monggo silahkan disesuaikan dengan kemampuan jurnal masing-masing. Ya. Jadi terutama kas jurnal. Ya. Alhamdulillah jurnal saya itu pernah dapat BTBI 40 juta dari Ristek Dikti, pernah dapat 8 juta itu dari hadiah Sinta 2 dari Kemenag, dapat
berapa itu 12 juta dari Ristek Dikti itu pendampingan jurnal Sinta 2 mendampingi jurnal yang belum Sinta ya. Dan baru saja dapat 60 juta ini karena untuk internasionalisasi jurnal register ya. Jadi Bapak Ibu bersabar selama 2 tahun, jurnalnya nanti Sinta 3, pas Sinta 4, nanti Sinta 2, dan nanti kalau sudah disinta, apalagi bisa Sinta 2, apalagi Sinta 1, nanti banyak hadiah-hadiah. Nah, itu kembalinya kepada itu tadi, untuk biaya proofread, untuk honor editor, mungkin potong kambing, dan sebagainya. Ya. Oke, demikian ada sudah jam 9.21 ya? Atau 9.28, ini di laptop sama HP beda. Monggo, ada pertanyaan lagi, silahkan. Pak, tanya. Yeah. Halo. Ini untuk yeah. Turnitin itu, Pak. Turnitin kan kata jenengan kemarin harus 3 kali, di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, untuk penguploadannya itu di bagian mana ya, Pak? Yang upload siapa, di bagian mana? Yang Turnitin itu? Hasil Turnitin ya. itu, Pak. Hasil Turnitin itu cukup, nggak usah di OJS kan, nggak usah ditampilkan di OJS, tapi cukup komunikasinya dengan penulis saja. Via email aja, via email atau WA, pokoknya itu hanya untuk, ya maksudnya kalau mau diupload itu di mana tempatnya. Di OJS itu ada additional information, tapi itu biasanya untuk misalnya data tambahan kan, supplementary files itu kan ada, tapi itu untuk data-data ini, data grafik apa yang, kan ada yang memang jurnal itu gambar grafik dipisah sama body text, itu malah menyusahkan ya, Jadi biasanya kita minta full text. Jadi Turnitin itu dicek di awal, tujuannya plagiarisme atau enggak. Jadi daripada kita capek ternyata similarity misalnya 70% itu reject. Terus yang di tengah itu tujuannya ketika ada orang yang menghindari orang yang double submission. Kadang ada ketika dicek awal itu enggak ada similarity-nya. Nah, karena orang itu sedang submit di proceeding tapi belum diterima. Nah, ketika di tengah-tengah kadang muncul itu ya. Dan kemudian terakhir kalau mau publish itu juga, tapi kalau sudah mau publish itu mau dicek nggak cek silahkan gitu. Cuma ya itu jaga nih kalau ternyata publish di tempat lain, di jurnal lain atau di conference. Karena memang sekarang ini kalau proceeding juga bisa cepat bisa lambat, yaitu seperti itu. Idealnya 3 kali, 2 atau 3 kali, pokoknya sering-sering dicek gitu. Ya, jadi nanti nggak usah diupload di OJS, tapi sesama aja, sesama antara editor dengan author-nya, kan begitu. Nggih, Pak. Nggih. Untuk Pak, tanya satu lagi, Pak. Kemarin kan jurnal kami itu sudah terbit 1. Jadi untuk 2020 volume 2 itu sudah 1 terbitan. Tapi di PDF-nya itu ada yang belum saya tambahkan, misalnya copyright belum saya tambahkan ke PDF. Kemudian untuk judulnya itu masih menggunakan kapital semua, belum capitalized. Itu. Nah, untuk artikel yang kedua, ketiga, keempat kan belum terpublish. Nah, apakah itu mengikuti yang pertama aja atau yang 2, 3, 4 ini diperbaiki, dikasih copyright dan lain-lain? Intinya yang sudah publish nggak usah diubah-ubah gitu ya. Jadi memang kemarin saya sempat menyarankan PDF tidak diubah, tapi metadata bisa diubah. Itu mungkin Pak Hasbullah bisa memberi masukan mungkin. Bisa nggak itu Pak? Kalau PDF-nya, maksudnya itu bisa jadi kan gini, setelah publish itu ada yang salah misalnya. Misalnya ada conversation jadi conversion misalnya, jadi salah tulis dan sebagainya. Apakah metadata itu bisa diubah? Enggak. Maksudnya dirapikan lagi. Kalau menurut saya kalau sudah publish ya, kalau ada senior-senior bilang yang lalu biarlah berlalu gitu. Jadi yang dilihat itu edisi yang berikutnya. Punya saya juga kok. Punya saya itu kan PDF-nya itu tidak ada copyright dan license-nya itu. Jadi itu arahannya dari DOAJ untuk bisa DOAJ itu sekarang lebih ketat. Untuk akreditasi kayaknya tidak ada keharusan itu. Kalau ada itu lebih bagus. Termasuk how to cite itu juga penting. Bagaimana mengutip itu. Karena misalnya ada jurnal psikohumaniora di UIN Wali Songo, Sinta 2,
Itu saya cek di Scopus Citedness itu ada 3 nama. Psikohumaniora, Uin Walisongo. Jadi karena mungkin how to cite-nya itu tidak ditegaskan sehingga author itu mengutip semaunya sendiri gitu. Oke, begitu. Bu, jadi berarti untuk artikel yang belum ya. Tapi sebenarnya boleh ya Pak Hasbullah ya. Metadata yang sudah lewat misalnya judulnya besar semua dirubah boleh tadi. Boleh nggak? Jadi begini, sebenarnya yang kalau yang sudah publish itu kalau kita tarik dan kita edit itu kan record di OJS itu kan berubah tanggal. Nah, ini jadi problem. Jadi sebaiknya tidak usah dilakukan. Jadi capitalized word itu kan bisa diedit di metadata. Ini kan berkaitan dengan tarikan oleh manajemen referen, misal Mendeley ataupun Zotero. Nah, sebenarnya kan itu hanyalah memudahkan begitu tarikan online supaya di daftar pustaka automatically menjadi capitalized word. Jadi yang perlu ditekankan itu adalah di metadata, karena kepentingannya adalah membantu para penulis yang mengutip tidak harus mengedit ulang, karena kan kita disarankan menggunakan Mendeley dan Zotero. Jadi kalau sudah publish, biarkan saja, nanti kalau diperbaiki, diedit, setelah itu kan dipublish ulang, itu tanggalnya akan berubah record di OJS. Nanti kan oleh tim penilai dianggap dia delay terbitnya, padahal kan tidak seperti itu. Nah, kalau yang perlu difikirkan adalah para penilai biasanya melihat progres ya. Di asesor itu melihat progres dari satu nomor ke nomor yang lain. Jadi kalau progresnya melihatnya semakin membaik, maka nilainya semakin positif. Jadi itu biasanya yang dilakukan oleh para asesor. Jadi kalau nomor 1 kurang baik misalnya, nomor 2 sedikit membaik, dan seterusnya. Jadi progres itu yang diberi nilai plus lah oleh para asesor. Jadi seperti itu, Mbak Sylvia. Oke, Pak. Jadi kan yang baru publish itu 1 artikel. Untuk artikel yang 2, 3, 4 ini belum saya publish. Nah, sebenarnya itu ada kaitannya dengan author guideline, Ibu. Jadi kalau author guideline Ibu membuat dia capital semuanya, tidak capitalized word misalnya seperti itu, ya itu saja dipatuhi. Jadi itu nggak ada masalah sih, Ibu. Nah, jadi jadi buat sementara saya pikir patuhi saja itu author guideline-nya. Nanti kalau mau diubah, ubahlah setelah akreditasi, Ibu. Jadi itu lebih aman dia. Jadi nanti ada istilahnya konsistensi. Jadi konsistensi itu kalau mau akreditasi, nanti kalau sudah ada pengumuman baru ya diubah lagi, nggak apa-apa. Jadi setelah nilai keluar, setelah nilai keluar baru diubah. Ya, itu lebih aman daripada nanti nilai konsistensinya hilang, Ibu. Iya. Jadi ada konsistensi gitu. Iya. Jadi nanti kalau sudah huruf besar semua capital, maka capitalkan saja semuanya dan sesuaikan dengan author guideline. Jadi rujukan utamanya di author guideline. Jadi penilai manajemen, ini Pak Busro mungkin ada di dalam, bisa komen ini Pak Busro. Biasanya melihat ke author guideline. Jadi kalau capital di author guideline, maka semuanya wajib capital. Nah, sebenarnya capitalized word itu disarankan berkaitan dengan tarikan tadi. Jadi itu di metadata bisa diolah. Jadi itu mempermudahkan kita yang menarik data untuk kepentingan membuat reference menggunakan sistem seperti itu. Kang Busro mungkin, monggo Pak Kang Busro, silakan. Apa nggak di tempatnya Kang Busro? Keep silent. Oke. Ini Pak Catur ini masih ada kita 36. Pak Catur silakan, ini raise hand, silakan. Halo, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum, silakan. Nah, saya ada 2 pertanyaan. Tadi kan disebutkan ada initial state. Nah, itu apa saja yang dilakukan? Nah, di Jusivo sendiri, initial state itu biasanya kami memeriksa kesesuaian yang dikirim author dengan template kami, kemudian cek plagiat. Apakah itu sudah benar? Kemudian yang kedua, tadi disampaikan bahwa tidak boleh membiarkan artikel yang telah disubmit oleh author terlalu lama. Nah, ini teknisnya kan di OJS, kalau kita mau mereject
maka kita harus menunjuk section editor terlebih dahulu. Tahu saya seperti itu, Pak. Apakah seluruhnya harus ditunjuk dulu section editor, kemudian baru section editor yang merijeknya semua? Ya, itu pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Pak Hasbullah mau jawab atau saya dulu? Silakan, Pak. Ya, kalau initial review itu yang pertama, apakah artikel itu sesuai dengan author guideline kita dan template-nya. Kalau bahasanya Pak Lukman itu kitab suci katanya. Ya. Jadi author guideline dan apa itu? Author guideline dan template itu adalah kitab suci. Harus ikut itu. Karena kita kesal ya dengan penulis yang semaunya sendiri dan kita disuruh menata gitu. Jadi maksudnya, nah, seperti di IJIMS itu di jurnal kami, itu kan dulu nggak ada template-nya tuh, baru aja ada template-nya. Tapi kan Scopus ya, jadi itu nggak ada template-nya itu, saya juga pusing lihatnya tuh. Pernah, ini kok fontnya 13, 12, 11,5. Jadi author guideline-nya nggak ada template-nya, tapi kita suruh mikir sendiri gitu. Nah, sekarang baru aja dibikinkan itu. Nah itu ya mau nggak mau harus diikuti, karena kalau mau submit di jurnal itu harus ikut pola itu. Yang kedua, itu cek plagiarism. Ya, cek plagiarismnya itu berapa. Daripada nanti sudah diseriusi ternyata plagiarism. Oke, kemudian yang ketiga itu terutama aspek konten. Ya. Kalau tata kelola di jurnal IPSR punya Pak Cahyo itu Indonesian Political Review itu malah author boleh memakai template sesukanya itu. Jadi nanti sudah ada, karena sudah punya layout editor yang menyesuaikan template. Yang penting justru adalah kontennya, ya. Jadi apakah artikel itu punya aspek kebaruan apa tidak, ya. Nah ini kalau teman-teman yang sedang S3 atau sudah S3, apalagi sudah profesor, itu tahulah yang namanya tingkat kebaruan itu sangat penting, ya. Jadi jangan sampai artikel itu mengulang-ulang hal yang sama, ya. Seperti kalau di pendidikan itu PTK, apa itu penelitian tindakan kelas, cuman ganti tempat, ganti metodenya, metode mengajarnya, hasilnya baik. Ya, metode ini baik, meningkat. Jadi nggak ada sesuatu yang baru, terutama kontribusi teori. Nah itu memang kalau di jurnal kita itu harus menghadirkan ya orang yang bisa membuat initial review itu, membuat catatan yang substansial tadi. Ya. Pernah ada cerita jurnal Sinta 4 bidang olahraga, itu yang nulis seorang profesor di reject itu marah-marah itu. Reviewernya siapa itu? Reviewnya tidak substansial. Nah, itu kan namanya double blind kan rahasia itu. Ya intinya Ibu saya reject gitu. Pengulangnya bilang itu. Ya terima kasih atas masukan Ibu, intinya Ibu saya reject. Nah itu karena itu tadi kalau tidak substansial itu. Jadi terutama yang jadi masalah itu kebaruan ya, kebaruan dan kontribusi teori itu. Jadi biasanya kan ada orang yang modelnya kayak bikin clipping gitu. Jadi kopas-kopas itu, ngambil cuman kayak dongeng cerita teori ini, tapi dia sendiri tidak berpendapat begitu. Jadi ya itu memang kebetulan kalau di jurnal saya itu ya saya ada teman-teman yang dari IJIMS, kemudian ada senior-senior yang dokter-dokter itu yang jadi orang yang ngurusi initial review itu. Jadi saya lebih menyerahkan kepada teman-teman gitu. Termasuk untuk menghindari konflik of interest, kalau teman-teman sendiri yang ngirim, ya kalau di reject itu keputusan bersama kok saya bilang. Memangnya kalau jadi teman saya terus keterima saya bilang gitu. Jadi maksudnya itu kalau ada initial review, ada tim editor, itu lebih baik untuk menghindari konflik of interest, dan itu memang keputusan bersama. Mau reject, mau proceed, terus itu gitu. Terus yang Pak Faisal mungkin cukup kita dulu ya. Ya, yang tadi Pak, yang section editor sama editor itu boleh dikerjakan oleh journal manager, editor, silahkan, yang penting proses berjalan gitu. Intinya gitu. Oke. Gitu Pak Hasbullah, sudah jam 9. Udah, oke. Terima kasih Pak Faisal, Bapak Ibu yang berbahagia. Next kita lanjut hari Jumat. Kita sudahi dulu untuk hari ini karena 9.42 ini kelas JAB B akan menggantikan kita di ruang Zoom ini. Kita sudahi kegiatan hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini mungkin saya serahkan kembali ke Pak Akhlis ya.
Baik, terima kasih.